Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan sesuatu yang menarik ya, yang biasanya jarang dibahas ya, tentang pengelolaan sumber daya genetik ternak perah ya. Oke, pengelolaan sumber daya genetik ternak perah atau dikenal dengan SDG ternak perah adalah proses sistematis untuk melestarikan, meningkatkan, dan memanfaatkan keragaman genetik dari ternak perah demi keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan tentunya, yang sekarang ini lagi digencarkan ya, terutama untuk peningkatan konsumsi protein hewani yang memang sangat rendah. Nah, pengelolaan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ya, penyakit hewan, dan peningkatan permintaan susu tentunya. Nah, adapun komponen utama pengelolaan SDG atau sumber daya genetik ternak perah itu meliputi satu, konservasi genetik. Bisa secara in situ melestarikan ternak di habitat aslinya seperti di peternakan tradisional, atau ex situ yang melalui penyimpanan material genetik, semen, embrio ya, kemudian DNA dalam bank genetik ya. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi populasi yang terancam punah ataupun varietas lokal yang mempunyai potensi genetik yang baik tentunya. Nah, berikutnya adalah pemulihan ternak atau breeding program. Nah, seleksi genetik untuk menghasilkan ternak dengan produktivitas tinggi, misalnya produksi susunya yang tinggi, kemudian resistensi terhadap penyakit, dan adaptasi lingkungan ya. Kemudian pengelolaan perkawinan silang atau crossbreeding untuk meningkatkan keragaman genetik dan adaptasi. Jadi penggunaan teknologi seperti inseminasi buatan ataupun transfer embrio juga penting dilakukan. Jangan sampai terjadi mutu genetiknya itu semakin rendah, terutama di sapi perah, ataupun perkawinan sedarah atau dikenal dengan inbreeding. Ini tidak diharapkan ya. Kemudian manajemen basis data genetik ini. Nah, pengelolaan informasi genetik melalui registrasi ternak, silsilah, dan pencatatan data produksi atau dikenal dengan recording. Jadi semua data itu diperlukan untuk mengembangkan potensi genetik yang ada. Nah, sistem ini akan membantu pemantauan perkembangan genetik dan pelacakan keturunan nantinya. Nah, berikutnya adalah pengembangan kebijakan dan regulasi, perlindungan varietas lokal dari eksploitasi yang berlebihan, regulasi terkait impor dan ekspor material genetik untuk mencegah masuknya penyakit ya, terutama penyakit yang bisa menular nantinya ya. Ini juga harus benar-benar disiapkan ataupun dibuat rencana yang matang. Yang kelima itu penelitian dan inovasi, peningkatan teknologi molekuler ya untuk identifikasi gen-gen unggul ya. Studi tentang adaptasi genetik terhadap stres lingkungan seperti panas ataupun penyakit ya. Kemudian yang keenam, pemberdayaan peternak lokal. Jadi pendidikan dan pelatihan peternak untuk mengenali dan memanfaatkan sumber daya genetik atau SDG ini. Dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya pelestarian genetik lokal ini ya penting pada akhirnya untuk mendukung produktivitas ternak ataupun sapi perah. Nah, tantangan dalam pengelolaan sumber daya genetik ternak perah ya, erosi genetik. Jadi kehilangan keanekaragaman akibat pemulihan intensif untuk karakteristik tertentu, termasuk perubahan iklim ya, meningkatnya tekanan lingkungan yang mengurangi produktivitas dan kelangsungan hidup dari sapi perah kita. Kemudian kurangnya pendanaan ya, keterbatasan sumber daya untuk program konservasi,
serta minimnya kesadaran, jadi kurangnya pemahaman di tingkat peternak tentang pentingnya sumber daya genetik. Dan kadang-kadang bisa saja terjadi kalau dia punya pejantan atau punya anakan, dikawinkan nantinya dengan induknya. Nah ini nantinya kalau tidak punya pengetahuan itu bisa menurunkan produktivitas ternak perah kita. Nah, manfaat pengelolaan SDG ini tentunya ketahanan pangan, jadi produksi susu yang stabil dan berkualitas. Kemudian keberlanjutan ekosistem, ya, pelestarian varietas lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang berikutnya adalah keuntungan ekonomi, memperluas potensi pasar produk susu dengan karakteristik unggul. Yang berikutnya adalah pendekatan holistik antara teknologi dengan kebijakan dan partisipasi peternak menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya genetik ternak perah tentunya ya. Saling bekerja sama antara berbagai sektor yang bertujuan sama nanti untuk meningkatkan produktivitas sapi perah kita. Kemudian pengelolaan sumber daya genetik sapi perah. Jadi dimulai dari inventarisasi dan karakterisasi, mengidentifikasi dan mencatat populasi sapi perah berdasarkan asal, produktivitas, adaptasi, dan resistensi penyakit. Kemudian teknologi molekuler seperti analisis DNA atau DNA digunakan untuk memetakan keragaman genetik yang ada di sapi perah. Yang kedua adalah pemulihan dan peningkatan genetik atau grading up ya, upgrading ya. Nah, seleksi konvensional dengan cara memilih individu dengan sifat unggul, misalnya bisa diperoleh dari produksi susunya yang tinggi, ada data yang berhubungan dengan produksi susu yang tinggi tentunya ya. Kemudian adaptasi lingkungan pada sapi yang kita pelihara. Nah, semuanya direkod atau dicatat sifat-sifat yang unggul tersebut. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan bisa juga menggunakan cross breeding ya, jadi perkawinan silang antara lokal dengan breed unggul untuk meningkatkan produktivitas tanpa kehilangan adaptasi lokal. Ya, jadi intinya jangan sampai terjadi inbreeding, yang satu ini dikawinkan, anaknya dikawinkan dengan induknya lagi dan seterusnya, dan ini bisa memunculkan sifat-sifat yang kurang bagus nantinya, terutama produksinya bisa menurun nanti ya. Takutnya kena agen yang letal yang berdampak entah penyakit ataupun produktivitasnya yang menurun. Nah, berikutnya adalah teknologi modern, marker assign selection ya Mas, atau CRISPR untuk meningkatkan efisiensi pemulihan ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Kemudian penyimpanan genetik ya. Jadi pengembangan bank genetik yang menyimpan semen, embrio ya untuk berbagai macam keperluan untuk embrio transfer dan DNA sapi perah ini juga perlu dilakukan sebagai stok ya, bank replacement stock nanti suatu saat kalau diperlukan. Nah, kemudian kerjasama dengan lembaga penelitian dan pemerintah untuk pengelolaan data genetik ini, baik perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian yang dimiliki oleh pemerintah juga, ini bisa disinergikan sebetulnya. Yang berikutnya adalah kebijakan dan regulasi. Regulasi untuk melindungi breed lokal dari eksploitasi berlebihan. Jadi implementasi protokol Nagoya misalnya untuk pembagian manfaat sumber daya genetik secara adil. Jadi program insentif bagi peternak lokal yang melestarikan breed lokal. Nah, biasanya memang untuk sapi perah ini karena memang dari kita datangkan atau kita impor ya di tempatnya, misalnya Friesian Holstein itu bisa didatangkan dari Belanda atau Australia atau New Zealand ataupun dari Amerika yang mereka sudah melakukan pemuliaan itu dengan baik ya. Jadi ini yang harus dilakukan untuk meningkatkan potensi sapi perah kita. Kemudian penelitian dan inovasi, studi genetik untuk mengidentifikasi gen yang berperan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim, jadi resistensi penyakit dan produktivitas.
pengembangan pakan dan manajemen yang mendukung kesehatan genetik sapi perah yang kita pelihara. Sekarang tantangan konservasi dan pengelolaan SDG sapi perah ya. Jadi tadi sudah digambarkan bahwa yang pertama itu erosi genetik. Penggantian breed lokal dengan breed unggul impor dapat menyebabkan hilangnya keragaman genetik ya. Kemudian yang kedua itu perubahan iklim, stres panas dan perubahan pola penyakit yang mengancam populasi sapi perah yang ada nantinya. Kemudian kurangnya infrastruktur ya, keterbatasan fasilitas untuk bank genetik dan program konservasi itu sendiri. Yang keempat, minimnya kesadaran dan dukungan banyak peternak kurang memahami pentingnya melestarikan breed lokal. Berikutnya adalah strategi untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya genetik sapi perah. Nah, kolaborasi multi stakeholder, jadi melibatkan pemerintah, ya, lembaga penelitian dan peternak lokal, baik yang lembaga penelitian ini bisa dimiliki oleh perguruan tinggi, ya, ataupun lembaga penelitian yang memang dikelola oleh ini Kementerian Pertanian yang memang banyak sekali, atau di BRIN ya, itu juga bisa disinergikan supaya benar-benar program itu bersinergi semuanya. Ujung-ujungnya adalah untuk perbaikan mutu genetik dari sapi perah kita. Kemudian pengembangan program insentif ya, program insentif jadi memberikan penghargaan ekonomi bagi peternak yang melestarikan breed lokal ya. Kemudian yang ketiga itu peningkatan kapasitas peternak, tentunya pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya keragaman genetik dan teknologi pemulihan ternak ya. Kemudian pemanfaatan teknologi modern, misalnya aplikasi bioteknologi untuk konservasi dan pemulihan genetik. Yang kelima, integrasi dengan program pembangunan pedesaan, menghubungkan konservasi sumber daya genetik dengan kesejahteraan ekonomi peternak di daerah terpencil misalnya. Nah, berikutnya adalah program pemulihan untuk meningkatkan produksi susu sapi perah ya, seperti yang sekarang ini mau digencarkan ya. Nah, program pemulihan untuk meningkatkan produksi susu sapi perah adalah strategi yang sistematis ya untuk memilih dan mengembangkan sifat-sifat genetik unggul terkait dengan kuantitas, kualitas susu, dan efisiensi produksi. Nah, program ini dapat mencakup pendekatan konvensional ataupun modern dan berbasis teknologi molekuler. Komponen utama program pemulihan sapi perah misalnya seleksi genetik ya. Jadi memilih individu sapi dengan karakteristik genetik unggul untuk dijadikan indukan misalnya. Kriteria seleksinya tentunya tidak lain ya, produksi susu harian ataupun tahunan, itu yang indikator utamanya. Kemudian setelah produksi susu baru kita beranjak ke komposisi susu, misalnya lemak, protein, dan laktosanya. Kemudian berikutnya yang indikator yang lain atau parameter yang lain adalah adaptasi lingkungan, misalnya tahan panas atau kelembapan. Yang berikutnya indikatornya adalah resistensi terhadap penyakit seperti mastitis. Itu yang indikator-indikator ini yang menjadi catatan, menjadi note ya untuk menseleksi nantinya. Kemudian sistem perkawinan terkendali ya. Jadi inseminasi buatan atau IB memungkinkan penggunaan semen dari pejantan unggul di seluruh dunia. Jadi bisa transportasinya lebih mudah daripada membawa sapi pejantannya ya. Dia biasanya agak sulit ya. Misalnya juga bisa menggunakan transfer embrio, jadi mempercepat distribusi embrio dari betina unggul ke sapi resipien penerimanya nanti ya. Kemudian juga bisa crossbreeding, jadi mengawinkan sapi lokal dengan breed unggul ya, seperti Holstein Friesian atau Friesian Holstein untuk meningkatkan produktivitas, terutama yang murni ya, dengan yang sapi lokal yang mungkin sudah tererosi dengan genetik yang lain. Kemudian yang ketiga, teknologi molekuler dan genomic marker aside selection ya. Jadi itu menggunakan penanda genetik untuk mempercepat identifikasi sifat unggul. Kemudian
bisa dilakukan genomic selection. Nah, itu butuh pengetahuan yang sangat tinggi ya, seleksi berdasarkan informasi seluruh genom untuk akurasi lebih tinggi. Dan ini biasanya termasuk editing genetik ini CRISPR ini biasanya dilakukan oleh lembaga penelitian yang cukup maju ya, di mana dia akan mengubah gen spesifik untuk meningkatkan produksi susu atau resistensi terhadap penyakit yang ada. Nah, berikutnya ada pencatatan data produksi dan genetik. Jadi membangun sistem pencatatan yang mencakup misalnya produksi susu harian, silsilah keturunan, kemudian kesehatan dan riwayat reproduksi, kemudian data. Ini penting untuk seleksi berbasis fenotipe dan genotipe. Yang kelima itu adalah perbaikan lingkungan dan nutrisi. Genetik unggul membutuhkan lingkungan optimal untuk mengeluarkan potensi yang maksimal. Kemudian nutrisi yang mendukung pertumbuhan dan produksi susu harus disesuaikan dengan kebutuhan genetik sapi. Selanjutnya adalah pendekatan program pemulihan. Pemulihan konvensional dilakukan melalui seleksi fenotipe dan evaluasi kinerja produksi. Umumnya ini digunakan oleh peternakan kecil dengan keterbatasan teknologi. Yang kedua, pemulihan berbasis genetik modern ya, berfokus pada analisis genetik untuk identifikasi sifat unggul dengan memanfaatkan teknologi genomic selection dan inseminasi buatan. Sementara yang ketiga itu perkawinan silang atau crossbreeding. Tujuannya adalah untuk memadukan keunggulan dua breed, misalnya ya seperti Holstein Friesian itu produksi susu yang tinggi, atau Friesian Holstein ya dengan produksi susu tinggi, dengan Sahiwal tahan panas dan adaptasi di daerah tropis misalnya ya, sapi-sapi dari India, Bos Indicus ya dengan Bos Taurus. Nah, keuntungannya adalah menghasilkan keturunan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal sambil mempertahankan produktivitas yang tinggi nantinya. Kemudian tantangan dalam program pemulihan ini jelas ya, erosi genetik lokal ya. Jadi pemulihan intensif menggunakan breed impor dapat mengancam keanekaragaman genetik lokal. Kemudian keterbatasan infrastruktur, tidak semua peternak memiliki akses ke teknologi seperti IB ataupun transfer embrio. Yang ketiga itu adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Jadi pemulihan modern membutuhkan pengetahuan tentang genetika, teknologi, dan pencatatan data atau dikenal dengan recording. Yang keempat itu perubahan iklim. Jadi kondisi lingkungan yang tidak stabil ini dapat mempengaruhi hasil program pemulihan yang ada. Contoh misalnya ya, contoh program pemulihan di dunia. Jadi program Friesian Holstein atau Holstein Global fokus pada peningkatan produksi susu dengan seleksi berbasis genom untuk sapi Friesian Holstein atau Holstein Friesian. Yang kedua, breeding for heat tolerance ya, jadi penelitian tentang genetik sapi perah yang tahan panas ya, bisa ditempatkan di mana ya, maupun di daerah tropis yang mungkin bisa dilakukan seperti di Indonesia ya, seperti slick again untuk daerah tropis misalnya. Yang ketiga, kita lakukan progeny testing program ya, jadi seleksi pejantan berdasarkan kinerja produksi keturunannya. Banyak yang digunakan ya, program ini di negara maju dengan sistem pencatatan data yang baik ya, atau recording yang baik tentunya. Kemudian langkah-langkah strategis untuk sukses program pemulihan ini, yang pertama itu dilakukan integrasi teknologi modern, jadi meningkatkan penggunaan genomic selection atau MAS untuk efisiensi seleksi. Kemudian pemberdayaan peternak lokal dengan cara pelatihan, pendidikan tentang manfaat dan praktik pemulihan. Yang ketiga adalah pengembangan kebijakan mendukung insentif untuk peternak yang terlibat dalam program pemulihan. Kemudian perlindungan breed lokal ya, plasma nutfah lokal agar tetap terjaga. Yang keempat itu bisa juga
kerjasama multi stakeholder, jadi melibatkan lembaga penelitian baik yang dimiliki pemerintah ataupun swasta atau perguruan tinggi, dan tentunya dukungan dari sektor swasta. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai informasi dan menjadi motivasi kita semua untuk meningkatkan produktivitas ternak kita, terutama ternak perah. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.